Halo viewersku semua dimanapun kalian berada, semoga kalian dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita intro dulu bos. Cok cok cok. Negara kita memang tidak disebut sebagai negara maju. Kenapa demikian? Bukankah itu harus dipertanyakan? Dunia sudah mengetahui sumber daya alam Indonesia seperti tambang emas di Papua. Bukankah negara kita itu terlalu kaya untuk menguasai semua tambang emas? Tetapi tambang emas yang kita miliki di Papua itu ada beberapa persen yang dimiliki oleh negara lain, yaitu negara Amerika. Kita sebagai rakyat dari Indonesia mungkin merasakan sedikit hasil dari alam tambang emas Papua, dan kita masih saja mempermasalahkan hal-hal yang masih dianggap itu tidak perlu dipermasalahkan. Kita hanya terlalu memikirkan, terlalu fokus terhadap hal-hal kecil yang sebenarnya itu tidak usah dibesar-besarkan. Kenapa kita harus selalu bercermin dari negara-negara maju? Kenapa kita tidak bercermin dari orang-orang hebat Indonesia? Kenapa kita harus selalu melihat dan menengok orang-orang yang di luar negeri? Mungkin itu salah satu pertanyaan saya seperti itu. Apakah kualitas dari sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu masih tergolong sangat rendah, sehingga kita hanya harus sering melihat perilaku luar negeri yang terlihat elok, terlihat bagus di mata kita. Sebagai masyarakat Indonesia, saya juga ingin melihat bangsa kita itu tumbuh dengan maju sebegitu pesatnya. Karena itu tidak hanya kita itu diminta kesadaran untuk bersama-sama membangun Indonesia maju, atau Indonesia yang kita cintai. Terkadang membuang sampah di jalan raya itu mengajarkan dan memberikan kita sebuah gambaran bahwa begitulah rakyat yang ada di suatu wilayah yang kita tempati. Karena segelintiran orang yang masih tidak memperhatikan kebersihan, mungkin sebesar kalau orang-orang itu dikumpulkan itu dalam satu wilayah, mungkin akan menjadi tempat yang begitu kotor dan jorok. Kita hanya harus memikirkan bagaimana
Orang-orang yang seperti itu tidak tumbuh dan berkembang makin banyak, karena itu bisa merusak dari citra yang ada. Kadang kita hanya terlalu sering berbicara dan jarang bertindak. Kenapa? Karena berbicara itu terasa lebih mudah, terasa lebih gampang diucapkan, tapi susah dilakukan. Kebiasaan seperti itu yang harus kita selalu tinggalkan. Jangan selalu kita bawa atau kita pelihara kebiasaan itu. Terkadang saat saya melihat orang pendiam, itu saya berpikir bahwa mereka itu diam mungkin ada sebabnya. Mungkin dia diam itu ada maksudnya. Jadi tidak semua orang yang diam itu terlihat egois, tapi mungkin saya berpikir orang yang diam sudah tahu apa yang harus dia lakukan, dan dia tidak ingin terlalu banyak berbicara dan terlalu banyak hal-hal yang sebenarnya itu tidak perlu dikatakan, tapi harus dilakukan. Dan terkadang saat kita melihat banyak orang berbicara, tapi nyatanya dia tidak pernah melakukan apapun, dan dia tidak pernah melakukan hal-hal yang dia bicarakan. Seperti itukah cerminan seseorang dalam bertindak? Dan kita tidak bisa menyimpulkan orang yang banyak bicara itu adalah orang yang banyak bertindak, dan belum tentu juga orang yang pendiam juga pasti bertindak. Tapi alangkah bagusnya jika orang pendiam, mereka diam tapi berpikir, bukan hanya berbicara dan tidak berbuat apa-apa. Mungkin saat kalian melihat di sekitar kalian itu bersih, rapi, tersusun sesuai dengan tempat dan posisinya, mungkin kalian juga merasa bahwa itu lebih baik seperti itu. Dan kenapa seharusnya kita tidak melakukan itu dari dulu? Mungkin saat kalian ingin melakukannya di kemudian hari, kalian mungkin baru sadar bahwa kenapa saya tidak melakukan ini dari dulu. Karena kita terlalu banyak ngomong, terlalu banyak bicara, tapi tidak ada tindakan.
segala sesuatu harus dilakukan dan selalu dilakukan dengan konsisten. Jangan hari ini kita bilang, oke, kita hari ini bersih-bersih, lalu 1 minggu ke depannya bersih-bersih yang dikatakannya tadi itu sudah berhenti. Berarti itu menunjukkan ketidakkonsistenan. Mungkin suasana hatinya di waktu itu lagi baik, jadi dia berpikir bahwa kita harus bersih-bersih, tapi saat waktu berjalan, kata-katanya itu tidak sesuai lagi dengan tindakan yang dia katakan. Makanya kenapa orang pendiam itu hanya banyak melihat perkataan-perkataan orang yang sebenarnya itu sering terjadi, dan dia merasa aku tidak perlu berbicara seperti dia, seperti itu. Hanya banyak ngomong dan tindakan tidak sesuai dengan perkataan. Apalagi saat kalian berkata-kata dan melihat seorang pria yang berkata-kata. Bukankah seorang pria itu dipegang adalah kata-katanya? Mungkin kalian pernah dengar pria itu dipegang kata-katanya. Kenapa tidak peribahasa itu ke wanita? Wanita dipegang kata-katanya karena kita terlalu sering melihat wanita berbicara A tapi hasilnya B. Dan kalau kalian melihat pria saat berbicara, dia pasti melakukan yang dia bicarakan. Kenapa? Sebab peribahasa tersebut digunakan untuk pria. Mungkin saya juga pernah berpikir kalau kita kebanyakan ngomong tuh rasanya kayak kebanyakan bacot gitu ya, kebanyakan bacot. Tapi bukankah sebuah pembukaan kata-kata yang bisa merubah seseorang? Sebuah kata-kata mungkin bisa merubah mindset seseorang, karena saat kalian berkata-kata itu adalah penyampaian yang dapat kalian lakukan kepada orang lain. Dan kembali ke awal tadi, kata-kata haruslah dipegang. Karena memang benar, berkata-kata itu lebih mudah daripada bertindak. Dan bahkan saat kalian melihat pemerintah terlihat tidak becus dalam mengurus pemerintahan, kalian hanya mudah dan gampang mengatakan pemerintah tidak becus, pemerintah tidak konsisten katanya dalam menjalankan pemerintahannya. Dan coba kalian pikir saat kalian di posisi itu, apakah kalian mampu untuk tetap konsisten dalam kata-kata kalian? Dan apakah kalian pernah merasakan seperti itu? Dan mungkin
kalian juga tidak mampu untuk memberikan sesuatu yang kalian kata-katakan. Jadi jangan hanya menjudge seseorang, jangan hanya mengumpat seseorang, karena Indonesia terlalu banyak haters, terlalu banyak cacian, makian. Itu yang terjadi sekarang. Saat kalian setuju dengan suatu pernyataan, maka sama-sama lakukan. Jangan didiamkan. Saat kalian tidak setuju dengan sesuatu, kalian hanya mencaci, menghina, memaki. Karena itu terlihat dan terasa mudah untuk dilakukan daripada bertindak dan action melakukannya. Cobalah untuk meresponnya itu tidak terlalu agresif dengan mencaci, memaki. Respon dengan tindakan yang kalian anggap benar, dan itu memang benar. Jangan kalian hanya merasa itu benar dan kenyataannya itu tidak dibenarkan. Jadi selalu optimis, jangan pesimis. Kalau kita hanya melihat sesuatu dengan sudut keburukan orang lain, mungkin tidak akan ada habisnya, mungkin tidak akan ada perubahan yang ada. Mungkin kata-kata itu seperti tidak asing lah, banyak orang-orang besar berkata seperti itu. Tapi bukankah makna dari tindakannya lah yang menurutku itu yang lebih penting daripada hanya sekedar kata-kata. Makna yang ada tersimpan dalam kata-kata itu lebih besar maknanya. Dan saat kalian merasa bahwa kalian tidak mampu memikul beban yang kalian lihat itu besar, cobalah untuk memulai memikul beban yang kecil. Saat kalian sudah mampu memikul beban yang kecil itu tadi, cobalah untuk memikul beban yang lebih besar lagi. Sebentar dulu, sebentar. Melihat kegagalan dari orang lain mungkin bisa dijadikan sebagai pembelajaran, tapi jangan jadikan kegagalan orang lain sebagai cacian dan hinaan bagi orang itu. Belajarlah dari kegagalan orang lain agar kamu tidak menjadi salah satu orang yang melakukan kegagalan itu. Orang melakukan kegagalan dan mereka menceritakannya kembali.
itu hanya ingin memberikan pembelajaran kepada kita agar kita tidak mengalami kegagalan yang sama. Jangan kita menjudge seseorang atau menganggap itu sebuah lelucon. Saat kalian memikir itu sebuah lelucon, orang yang kalian anggap sebagai lelucon, mungkin dia merasa tidak merasa itu sebuah lelucon, tetapi itu seperti sebuah hinaan bagi mereka. Coba untuk membantu pemerintah, jangan hanya selalu menyalahkan pemerintah. Aku juga tidak berpihak kepada pemerintah, tapi hanya melihat dari sudut pandang yang berbeda kepada pemerintah. Seperti yang kukatakan tadi, saat kalian menjudge pemerintah itu buruk, saat kalian melakukannya, apakah kalian mampu melakukan seperti pemerintah itu? Dan mungkin kalian tidak mampu, bahkan jauh dari kata mampu melakukan itu. Kenapa kalian tidak jadikan sebagai pembelajaran untuk mencoba sesuatu yang lebih lagi, dan itu dianggap lebih efektif daripada yang sebelumnya. Mungkin kita hanya terlalu banyak berbincang-bincang yang kalian pikir ini tidak ada gunanya seperti itu. Tapi kalau kalian pikirkan lagi, bukankah saat kalian tidak melakukan apa-apa itu malah lebih terlihat tidak ada gunanya sama sekali? Seorang yang menyampaikan pendapatnya mungkin memberikan bukaan terhadap sebuah tindakan, memberikan sebuah pancingan untuk sebuah tindakan.